Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaniani dari Teknik Geologi Angkatan 2020 dengan NIM 030712820240. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS mitigasi bencana dengan lokasi di Desa Batu Ampar, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Berikut merupakan lokasi penelitian dari lokasi tempat tinggal sampai ke lokasi penelitian. Jadi saya dari Palembang menuju ke Bengkulu Selatan itu selama 9 jam. Kemudian ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik bagaimana penduduk yang ada di Kedurang sebesar pada tahun 2021 itu sebesar 12.118. Kemudian sebelah kanan itu ada tabel berdasarkan rasio jenis kelamin. Selanjutnya di Desa Batu Ampar itu memiliki 213 kepala keluarga, yang mana mata pencarian utamanya itu sebagai petani dengan komoditas terbesarnya itu adalah kopi. Selanjutnya ini merupakan peta bahaya longsor di daerah, mohon maaf itu daerah Kedurang yang memiliki mayoritas potensi yang paling tinggi untuk terkena bencana longsor. Terlihat ada rasionya itu 0 sampai 0,1 itu rendah berwarna hijau dan 0,1 sampai 0,6 itu sedang berwarna kuning. Dan yang berwarna merah itu 0,6 sampai 1 itu memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengalami bahaya longsor. Selanjutnya, bagaimana kondisi sosial masyarakat? Kondisi sosial masyarakat di sana itu mayoritas sebagai petani kebun, banyak sekali masyarakat juga terlihat bahwa di daerah tersebut masyarakatnya memiliki lahan secara liar tanpa melakukan perizinan pada dinas kehutanan setempat. Sehingga hal ini wajar sekali di daerah tersebut sangat berpotensi tinggi. Selain dikarenakan elevasinya yang tinggi, juga banyak masyarakat melakukan pembukaan lahan sehingga banyak lahan yang gundul, hutan yang gundul, dan banyak tanah yang di daerah tersebut mengalami pergerakan dikarenakan tidak kokoh akibat pohon yang banyak ditebang. Berdasarkan data BPS Desa Kedurang tahun 2021 itu sebanyak 12.000 yang sudah dijelasin sebelumnya. Masyarakatnya mayoritas itu petani kopi, jagung, dan bersawah. Juga berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang didapat dari hasil berkebun tersebut, hanya sedikit untungnya daripada modal, dikarenakan bibit unggul untuk di daerah tersebut tergolong mahal dan juga perlu waktu berbulan-bulan untuk menunggu hasil panen. Perkiraan asuransi yang dapat dibayar, kemudian mitigasi bencana yang dapat dilakukan itu mitigasi yang pertama itu menghindari penambangan pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng itu dapat menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akarnya itu menyebar dan saling bersinggungan sehingga membantu tanah tidak mudah longsor. Kemudian jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai akan semakin besar peluang terjadinya longsor. Dan terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah ada di sekitar sungai. Kemudian membuat teras ring. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat runoff atau aliran permukaan ketika hujan. Selanjutnya itu bagaimana sih peluang asuransi? Peluang asuransi bencana alam di daerah ini ada dua jenis, yaitu risiko bencana alam menimpa harta benda. Asuransi bencana termasuk ke dalam jenis asuransi umum. Namun jika akibat bencana alam tersebut menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri secara langsung, misal nih melukai atau menghilangkan sebagian fungsi anggota tubuh atau sehingga membuat kita nih cacat,
Kemudian asuransi bencana alam termasuk ke dalam jenis asuransi jiwa. Kemudian di sini asuransi bencana alam itu lebih murah kalau dia asuransi dia berupa properti atau kayak berupa rumah gitu. Sedang ketimbang dibandingkan dengan asuransi kesehatan. Kemudian premi yang didapat masyarakat itu sekitar 0,135% di Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan tipe berdasarkan kelas bangunan. Kelas bangunannya bagaimana? Apakah seluas apa gitu? Itu dihitung berdasarkan berapa sih per meter perseginya gitu. Banyak tanggungan yang ditanggung oleh keluarga tersebut. Kemudian zona resiko terkena bencana, apakah lokasi masyarakat tersebut sangat berpotensial sekali, atau di zona yang sedang atau di zona yang rendah akan potensi bahaya tanah longsor. Kemudian okupasi. Selanjutnya perkiraan asuransi yang dapat dibayar masyarakat Kedurang. Itu yang pertama, luas bangunan diperkirakan sesuai bentukan kebanyakan rumah di desa tersebut. Saya perkirakan itu 21 meter persegi. Dengan harga rumah per meter persegi di Bengkulu Selatan itu 5 juta rupiah. Berdasarkan data yang saya cari dari Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian premi asuransi rumah itu sama dengan 0,135%. Kemudian uang pertanggungan asuransi rumah itu karena rumahnya itu misalkan saya ambil 21 meter persegi, 21 meter persegi dikalikan 5 juta per meter persegi itu sebesar 105 juta rupiah. Kemudian premi asuransi rumahnya berapa? Premi asuransi rumah itu 105 juta dikali 0,135%, sehingga dihasilkan berapa warga yang mampu bayar bisa kurang dari 141.750 rupiah. Segini yang kira-kira yang mampu oleh masyarakat Kedurang bayar. Bisa jadi kurang, bisa jadi pas 141.750. Dilihat karena apabila semakin mahal asuransi, kemungkinan masyarakat kurang yakin, juga kurang mampu mau membayar lebih dari 150 atau 200 ribu gitu, dikarenakan melihat bagaimana pendapatan dan pekerjaan masyarakat di Kedurang itu mayoritas sebagai petani atau buruh kasar. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.